Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas kepada teman-teman apa itu username, full name, dan juga hostname pada sistem operasi Windows. Lalu sebelumnya, kenapa sih kita harus mengetahui tiga istilah ini? Apakah itu penting? Oke, kalau ditanya apakah tiga buah istilah ini penting untuk kita ketahui, jawabannya itu penting. Kenapa? Karena kadang kita mengalami beberapa hal yang diharuskan kita mengetahui tiga istilah ini. Contoh, saya pernah waktu itu di salah satu sistem operasi di desktop yaitu Linux. Saya waktu itu mengalami crash dan harus untuk memasukkan username saya. Oke, bang, username kan gampang, tinggal masukin aja gitu. Kita tahu juga, ya teman-teman. Tapi itu kondisinya kalau kita tahu, kalau enggak gimana? Karena kan biasanya ketika kita menginstal sebuah OS, contoh di sini misal kita install Windows ataupun Linux, itu kita diminta masukkan banyak sekali nama-nama dari kita gitu. Username apa, full name-nya apa, hostname-nya apa. Contoh teman-teman misal menginstal Windows di VirtualBox atau Linux. Nah, itu kan diminta tuh nama-nama kita. Berapa kali dimintain terus. Penyebutannya memang mereka menyebutkan secara eksplisit itu disebutkan yaitu username, full name, dan juga hostname. Tapi kita bingung nih, nanti kita namain dia dengan misal omware 1, omware 2, omware 3. Nah, kita bingung yang username mana, full name mana, dan hostname juga mana gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui gitu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tiga buah istilah ini secara singkat dan jelas kepada teman-teman semua. Oke, apakah setiap Windows cara pengecekan username, full name, dan juga hostname itu selalu sama? Jadi setidaknya pada dua Windows ini teman-teman itu sama, di Windows 10 maupun seri 11 itu sama teman-teman. Nah, lalu sebenarnya apa itu username? Username seperti namanya, yaitu username, nama pengguna. Itu merupakan nama kita, nama pengguna kita di operasi sistem. Contoh, misal teman-teman membuat sebuah akun di game. Itu kan teman-teman diminta untuk memasukkan username atau nama pengguna teman-teman di dalam platform tersebut, di dalam game itu. Nah, dalam hal ini juga sama teman-teman. Kita di dalam operating system kita gitu. Nah, di sini ada contoh dari tampilan username kita. Kita bisa lihat username tampilannya ada di dalam jalur ini atau path kita sebut. Tapi, bang, kalau kita ubah username kita di sana, apakah dan nama folder kita ya, nama folder kita, directory kita, apakah berubah juga, omyware juga? Nah, ternyata kalau kita ubah itu nggak akan berubah teman-teman. Kita ubah misal jadi omyware 2. Nah, nama foldernya ini nggak akan berubah. Jadi cara pengecekannya itu ada cara lain. Ini hanya tampilan secara defaultnya kalau teman-teman baru pertama kali buat, ya kayak begini, nanti akan dibuatkan folder dengan nama username sesuai teman-teman. Gitu, oke. Selanjutnya, di sini ada full name. Jadi full name itu sesuai namanya, yaitu nama lengkap. Nah, jadi full name itu adalah nama lengkap dari account kita pada operating system dalam hal ini. Contoh di sini teman-teman mungkin nggak asing ya dengan tampilan desktop ini. Pada saat kita turn on dari Windows kita mendapati tampilan seperti ini. Nah, di sini di atasnya mungkin ada dari kita yang bingung, ini tuh sebenarnya ini adalah full name teman-teman. Jadi bukan username. Nanti kalau teman-teman suruh masukin username, masukin ini nggak bisa teman-teman. Nah, oke. Lalu yang terakhir di sini adalah hostname. Jadi hostname itu adalah nama unik atau simpelnya itu adalah nama dari device kita di dalam operating system ini teman-teman. Misal contoh di sini namanya adalah my PC name. Itu ada di about ya teman-teman. Teman-teman bisa cek nanti di about, situ ada nama device teman-teman gitu. Lalu dipakai buat apa gitu bang? Apakah bermanfaat atau hal lain nama device kita ini? Itu bermanfaat teman-teman. Di sini saya ada tampilan dari alamat gateway dari WiFi. Di sini nama device saya itu yang Oppo. Ini ada beberapa nama lain client name, yaitu nama device teman-teman. Gitu teman-teman. Oke, username. Lalu gimana cara kita untuk mengecek username kita? Ada dua buah alat yang bisa kita gunakan.
yaitu command prompt atau PowerShell. Kita langsung coba. Teman-teman bisa cek dengan perintah UMI. Nah, di sini namanya itu adalah HomeAware. Oke, selanjutnya sini ada cara kedua dengan menggunakan echo username. Nah, di sini bisa teman-teman lihat nama username kita adalah HomeAware. Oke. Bagaimana cara kita sekarang untuk mengubah username kita? Nah, di sini ada 3 buah cara. Di sini saya coba contohin 2 teratas saja, yang menurut saya yang paling gampang. Teman-teman bisa pakai jendela run. Nanti ketik ini netpl with, lalu pilih user, properties, dan ubah kolom username. Selanjutnya pakai cmd. Kita langsung coba dulu aja. Teman-teman bisa masuk ke bilah pencarian di bawah dan ketik aja di sini run, atau secara simpelnya bisa klik Windows plus R. Di sini teman-teman bisa masuk dengan tulisan netpl wizard. Ketik OK. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa username yang ada di sini, yaitu HomeAware dan Romi. Di sini teman-teman bisa klik aja username mana yang mau teman-teman ubah. Klik lalu properties. Nah, di sini teman-teman bisa ubah nama username-nya. Kalau udah klik OK. Lalu nanti teman-teman perlu restart untuk mengupdate dari username teman-teman. Nah, cara kedua adalah dengan menggunakan cmd. Tapi sebelumnya teman-teman harus masuk sebagai admin dulu, karena ini butuh privilege yang lebih tinggi. Jadi privilege itu hak istimewa. Jadi kalau kita melakukan perubahan, hapus atau bahkan mengupdate untuk sekedar. Jadi kalau kita melakukan suatu perubahan, misal update atau bahkan menghapus, biasanya kita membutuhkan privilege yang lebih tinggi. Di sini kita bisa lihat ya, udah pakai pad yang di sini kita bisa lihat ya, padnya sudah baru, dan sini juga ada bacaannya select administrator. Teman bisa menggunakan perintah wmx tadi. Setelah teman-teman ketikkan tadi, teman-teman bisa langsung enter aja. Nah, di sini katakan method sudah successful. Gimana cara ngeceknya? Kalau kita cek lagi pakai UMI, tentunya nggak akan berubah teman-teman, karena kita membutuhkan ternyata memang belum. Kalau kita cek lagi kayak gini, nggak akan berubah teman-teman, karena kan tadi dikatakan butuh restart. Sekarang saya akan coba restart lagi dan melihat apakah sudah berubah atau belum. Di sini saya udah masuk ke Windows-nya. Teman-teman bisa coba cek aja dulu. Bisa ketik aja di sini UMI. Sini kita bisa lihat namanya sudah berubah, nama username kita. Itu teman-teman. Di sini selanjutnya adalah full name. Ada 3 cara juga untuk mengecek full name. Ada 3 buah cara untuk mengecek full name, yaitu dengan control panel, cmd, dan juga PowerShell. Sini teman-teman bisa cari aja control panel. Ketik sebagian aja karena dia udah auto cari. Bisa cari di sini user account, lalu cari lagi user account lagi, dan di sini teman-teman bisa melihat nama dari full name teman-teman. Di sini namanya adalah HomeAware channel gitu. Gimana cara kita untuk mengubah? Nah, di sini teman-teman bisa melihat nama dari full name teman-teman ya, di sebelah kanan sini. Kalau cara kedua itu kita bisa menggunakan cmd, pakai command prompt juga teman-teman. Harus pakai admin apa enggak bang? Nggak usah teman-teman. Kalau ngecek aja nggak usah, tapi kalau butuh privilege yang lebih tinggi, ya hak lebih tinggi, itu biasanya pakai admin. Kita bisa ketikkan dengan net user spasi username apa. Kalau username nggak tahu,
kita klik aja net user, enter. Sini muncul nama-nama username-nya. Kita misalnya kalau ini default teman-teman, default, dan sini yang baru kita buat gitu. Di sini kita tinggal ketikkan aja net user, username-nya apa. Oke, di sini ada beberapa spesifikasi ya. Sini username-nya apa, dia full name-nya apa, dikasih tahu. Di sini juga ada local group-nya ya dengan privilege tertentu. Maaf ini. Oke, selanjutnya gimana cara kita untuk mengganti full name kita? Kalau mau ganti, teman-teman bisa menggunakan setidaknya dua cara. Itu menggunakan jendela run lagi, tadi Windows plus R, dan bisa menggunakan PowerShell. Kita keluarin dulu ya, habis itu teman-teman cari di sini run, enter. Nah di sini teman-teman tinggal masukin aja yang tadi itu iusr mgr.msc. Oke, buat manajemen user tuh. Oke, teman-teman bisa buka aja di sini yang usernya, klik dua kali. Sini bisa lihat teman-teman ada dua username. Nah ini untuk full name-nya. Kalau mau klik kanan aja, ada properties, di sini ada namanya teman-teman. Nah, kalau mau kita ubah, kita tinggal ubah aja teman-teman. Di sini misal contoh saya pakai Omeware baru channel gitu. Gitu. Tapi di sini saya nggak pakai run, saya mau pakai PowerShell. Saya cut aja, saya cancel. Teman-teman bisa cari tadi Windows PowerShell. Lalu klik kanan, run as administrator. Muncul pop up, kita yes. Terus setelah itu, bentar kita perbesar dulu. Nah di sini udah muncul ya, beda path-nya, jalurnya. Ini udah masuk ke Windows dan sistem 32. Kita teman-teman bisa langsung aja buat masukin perintah tadi. Oke, setelah itu bisa langsung aja enter. Ada yang salah perintahnya, set localizer. Oke, kalau udah langsung muncul di sini untuk path barunya, kita langsung aja berarti ini udah selesai untuk update full name kita. Bagaimana cara ngeceknya? Yang pertama, ini kan sama kayak tadi ya username, itu kita memerlukan restart. Jadi teman-teman bisa restart dulu PC teman-teman. Setelah itu bisa masuk lagi dan username dan full name-nya nanti akan berubah. Sini saya akan coba restart dulu untuk melihat bagaimana perubahan yang kita lakukan. Oke, setelah selesai di sini kita bisa lihat ya teman-teman, nama full name kita udah berubah. Nanti kita akan cek juga nama username kita apakah sudah berubah atau belum. Oke, jadi di sini kita akan bahas yang terakhir, yaitu adalah hostname, nama untuk device kita. Teman-teman bisa cek dengan menggunakan tiga cara ini, dengan Windows plus E di setting maksudnya, lalu atau CMD atau menggunakan PowerShell. Teman-teman bisa masuk ke bilah search di bawah, cari di sini setting, atau secara simpelnya kita klik shortcut Windows plus I. Oke, setelah masuk, sini kita masuk ke bagian sistem. Ini teman-teman scroll ke bawah, cari about. Nah, di sini bisa lihat teman-teman nama PC kita adalah my PC name. Itu. Oke, cara pengecekannya di PowerShell atau di CMD. Teman bisa masuk aja ke sini ke CMD. Lalu di sini nggak usah pakai run as administrator karena kan kita cuma ngecek aja. Teman-teman bisa ketikkan perintah berikut menggunakan hostname. Nah, di sini bisa lihat nama hostname kita adalah my PC name. Gitu. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengubah hostname kita? Caranya sama teman-teman, ada 3. Sini saya akan mencontohkan 2 teratas dulu yang paling mudah menurut saya. Teman-teman bisa masuk ke menu setting yang tadi ya, Windows plus I aja biar simple. Oke,
Saya masuk ke menu sistem, lalu scroll ke bawah, cari about. Nah di sini ada nama, ada button rename this PC. Teman-teman klik aja. Sini katanya nama PC teman-teman sekarang itu adalah my PC name. Di sini saya bisa klik nama yang baru. Misal di sini saya namakan dengan OhMyWare PC baru gitu ya. Oke, lalu teman-teman bisa next. Sini katanya, oke, di sini ada error teman-teman. Katanya dia nggak bisa pakai ini. Nah, di sini ada kombinasi yang valid. Teman bisa hapus aja di sini. Oke, setelah selesai teman-teman bisa next. Dia akan loading. Selesai, teman-teman bisa langsung restart now atau restart later. Kalau teman-teman pengen ubah pakai CMD, teman-teman bisa menggunakan perintah ini, atau saya pengen coba pakai PowerShell lah gitu. Boleh yang bawah di sini. Menggunakan rename strip computer dash new name, host name, lalu dash force restart. Jadi otomatis langsung restart nih kalau kita klik. Kalau kita enter begitu. Bisa masuk aja bila search di bawah, lalu ketikkan PowerShell, klik kanan, run as administrator. Lalu sini yes. Oke, sini saya perbesar dulu. Oh ya, sebelumnya saya keluarin dulu ya. Maaf, salah. Nah di sini nanti kita akan langsung restart. Oke, jadi perintahnya ini teman-teman. Setelah selesai, teman-teman bisa langsung enter. Tapi kebetulan di sini saya kan tadi udah ubah ya nama PC saya. Saya bisa langsung aja keluar dulu. Saya coba restart secara manual. Oke, di sini saya udah restart. Coba masukin password dulu. Oke, seperti cara sebelumnya, kita bisa masuk aja ke setting teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke sistem, lalu scroll ke bawah. Di sini ada menu about. Nah, lihat di sini teman-teman, nama device name kita sudah berubah. Ini namanya OhMyWare PC baru. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat manfaat dan sekian.